Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian tetap sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Bagaimana sholatnya hari ini? Ya, semoga kalian istiqomah ya sholatnya. Dan bagaimana murojaahnya hari ini? Ya, semoga murojaahnya juga istiqomah dan selalu menambah hafalannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, mupel bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi yang pertama yaitu mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Nah, seperti ini tanda tanya. Nah, di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Ya, jadi ketika mau mengucapkan suatu kalimat tanya harus diucapkan dengan intonasi yang tepat. Tidak boleh intonasinya datar-datar saja. Nah, di sini ada sebuah contoh percakapan. Perhatikan ya contohnya. Percakapan antara Lani dan Komang. Lani, wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Komang menjawab, iya, cantik ya, bunganya berwarna merah. Lani, ayo Komang, kita petik bunganya. Komang, tidak boleh Lani. Lani, mengapa tidak boleh dipetik Komang? Komang, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, dari percakapan tersebut ada sebuah kalimat tanya. Yang mana ada yang tahu? Iya, ini Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Nah, itu di belakang kalimatnya ada kalimat tanya. Berarti Lani ini sedang bertanya kepada Komang. Ya, kalian harus bisa membedakan kalimat tanya dan harus dapat memberi tanda tanya pada suatu kalimat tanya ya. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kalian sudah paham ya? Kalian telah mengetahui salah satu ciri kalimat tanya, yaitu memiliki tanda tanya di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, apa saja itu kata tanya? Nah, perhatikan ya, ada 6 kata tanya, yaitu, perhatikan, yang pertama yaitu apa. Nah, apa untuk menanyakan sesuatu, ya. Kemudian, yang kedua yaitu kata di mana. Di mana itu untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa. Kata mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa.
kata siapa untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan. Kata kapan untuk menanyakan waktu. Yang keenam, bagaimana. Kata bagaimana untuk menanyakan penjelasan. Nah, itu tadi ada 6 kata tanya. Kalian harus bisa membedakan kata-kata tanya ketika kalian mau mengucapkan kalimat tanya. Jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, di sini ada sebuah contoh kalimat tanya. Perhatikan ya. Ini ada percakapan Adi dan Penny. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Benny? Nah, kemudian Benny menjawab, setiap hari sekali, Adi. Nah, itu Adi menanyakan kalimat yang itu ada kalimat kata tanyanya apa? Iya, yaitu kata tanyanya yaitu kapan. Tadi kapan untuk menanyakan waktu ya. Jadi Benny menjawabnya yaitu tentang waktu, yaitu jawabnya setiap hari sekali. Nah, itu saling berkaitan ya. Dan di kalimat tadi, kalimat Adi itu ada tanda tanya di akhir kalimat. Paham ya? Nah, materi selanjutnya yaitu menyusun kalimat tanya dari teks. Nah, dalam membuat kalimat tanya, kalian perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Nah, tadi kalian sudah mengetahui kalimat tanya ketika dalam suatu percakapan. Sekarang kalimat tanya yang dibuat berdasarkan teks. Nah, perhatikan teks berikut ya. Benny gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Benny memberinya pupuk. Nah, itu tadi ada sebuah teks tentang kalimat tanya. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Benny gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tanya tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Benny. Ya, dari kalimat itu ada satu kata dalam kalimat yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Benny. Nah, seandainya dibuat suatu pertanyaan, kalian sudah bisa? Ya, seandainya dibuat pertanyaan berarti tadi kan jawabannya Benny. Jadi pertanyaannya yaitu siapa? Ya, berarti siapa yang gemar menanam tanaman? Kemudian jawabannya Benny adalah nama orang. Jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Karena yang ditanyakan yaitu siapa, jadi jawabannya nama orang. Paham ya? Nah, materi selanjutnya yaitu menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang kata-kata tanya yang ada 6 tadi. Kalian pasti masih ingat ya. Nah, contoh dari kata tanya adalah salah satunya mengapa dan bagaimana. Kedua kata tanya tersebut memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Beda ya, tadi mengapa untuk digunakan
untuk menanyakan sebab atau alasan. Jadi ketika ada pertanyaan mengapa, jawabannya pasti sebab atau alasannya itu apa gitu ya. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Jadi bagaimana itu susunannya, suatu jawaban yang mempunyai beberapa tahap, yaitu proses ya. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa, perhatikan ya. Ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Nah, itu pertanyaannya, mengapa? Jadi jawabannya bagaimana? Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya pasti ada, di awalnya pasti ada kata karena ya. Jawabannya karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Titik. Nah, ketika ada pertanyaan mengapa, jawabannya diawali dengan karena. Itu tadi ketika kata tanya mengapa. Sekarang kita akan melihat kata tanya bagaimana. Nah, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jadi jawabannya tadi apa tentang prosesnya? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Nah, itu kan ada prosesnya. Ketika pertanyaannya bagaimana, jawabannya itu menjelaskan tentang proses, ya. Paham ya? Nah, materi yang terakhir yaitu menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Nah, tadi kalian sudah mengetahui, sudah belajar tentang kata-kata dalam kalimat tanya, ya. Yaitu ada 6. Ada apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kata-kata tersebut mempunyai fungsi untuk bertanya dengan berbeda-beda ya. Nah, untuk membuatnya kalian perlu menentukan tema terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kalian mau membuat suatu kalimat tanya dalam percakapan, kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, menggunakan kata tanya yang 6 kata tadi ya, yang sudah disebutkan. Ya. Nah, ketika kalian menggunakan, kalian harus menggunakan kata tanya sesuai fungsinya masing-masing. Nah, percakapannya yang sudah tadi ya, yang sudah dicontohkan. Nah, pasti kalian sudah paham ya, pasti kalian sudah bisa membuat kalimat tanya dalam percakapan. Itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian dapat diberikan kemudahan dalam memahaminya. Nah, cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.